masjid tertua di Jakarta. Islam berkembang di Jakarta sekitar abad ke-15, yaitu saat wilayah ini masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Islam di daerah khusus ibu kota Jakarta adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk provinsi ini. Pada saat itu, telah ada beberapa masjid yang berdiri kokoh di Jakarta. Salah satunya adalah Masjid As-Salafiyah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Pangeran Jayakarta. Berikut liputan tim berita Islami masa kini ke Masjid As-Salafiyah, Jakarta. Salah satu masjid yang tertua di Jakarta adalah Masjid As-Salafiyah. Masjid tertua ini terletak di daerah Jatinegara, Kaum, Jakarta Timur. Masjid As-Salafiyah dipercayai sebagai masjid yang didirikan oleh Pangeran Jayakarta atau yang dikenal sebagai Pangeran Ahmad Jaketra pada tahun 1620. Awalnya, setahun setelah ia dan pengikutnya menyingkir dari daerah Pasar Ikan ke wilayah sekarang dikenal sebagai Jatinegara Kaum ini, lantaran tempat tinggalnya diserbu dan dibumi hanguskan oleh Jan Pieter Schoenken yang merupakan pimpinan dari VOC Belanda pada tanggal 30 Mei tahun 1619. Belanda menganggap Pangeran Jayakarta tewas di dalam sebuah sumur di kawasan Mangga II, Jakarta. Namun nyatanya, yang diberondong peluru oleh pasukan Belanda di dalam sumur tersebut tak lebih dari selembar jubah dan sorban Pangeran Jayakarta yang sengaja dilemparnya ke dalam sumur tersebut untuk mengelabui pasukan Belanda. Sedangkan beliau bersama para pengikutnya berhasil melarikan diri ke wilayah yang kini dikenal sebagai Jatinegara Kaum, membuka daerah baru serta mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Jami' As-Salafiyah, yang bermakna tertua dan sampai saat ini masih dipelihara oleh ahli waris dan keturunannya. Masjid ini mempunyai arsitektur bergaya Jawa Islam yang sangat unik. Namun kini masjid tersebut sedang mengalami perluasan sehingga arsitekturnya tidak terlihat jelas. Bangunan Masjid As-Salafiyah telah mengalami beberapa kali perbaikan dan perubahan. Pembangunan pertama dilakukan pada tahun 1700 oleh Pangeran Sageri. Lalu Arya Tubagus Kosim memugarnya lagi pada tahun 1842. Gubernur Ali Sadikin menjadikan bangunan Masjid As-Salafiyah menjadi 2 tingkat dan mendirikan menara pada tahun 1969. Pemandangan bagian dalam masjid tampak ditutupi karpet sajadah dengan warna dominan hijau, sementara beton di langit-langit menyangga ruangan di lantai 2 masjid. Tulisan kaligrafi dalam huruf Arab pun tampak menghiasi dinding mihrab bagian atas dan di atas pintu-pintu masuk. Kaca-kaca patri menghiasi pintu dan jendela masjid yang merupakan sumber utama pencahayaan ruangan saat siang, lantaran bagian atas ruangan praktis tertutup beton, menyisakan sedikit lubang segi 4 pada bawah cungkup masjid. Kain hijau di sebelah kanan memisahkan bagian yang diperuntukkan bagi jamaah wanita yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ruang bagian depan yang diperuntukkan bagi jamaah pria. Selain itu, ada arsitektur yang lebih menarik, yaitu atap plafon masjid serta arsitektur lainnya banyak berbentuk kuncup kembang. Lalu apakah makna dari arsitektur kuncup kembang tersebut? Jika Anda berkunjung ke masjid tua, pastinya di sana banyak sekali Anda jumpai arsitektur bangunan masjid yang berbentuk kuncup kembang yang katanya dikenal dengan kuncup kembang Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma berasal dari kata wi yang berarti amat, jaya yang berarti kemenangan, dan kusuma yang berarti bunga. Jadi, Wijaya Kusuma berarti kemenangan yang luar biasa. Arti dari nama bunga Wijaya Kusuma ini sangat indah, yaitu bunga kemenangan. Mitos di zaman Hindu, bunga ini memiliki kresna dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Mekar di waktu malam hari, layu dan kuncup kembali di pagi hari. Saat mekar, bunga ini mengeluarkan bau yang sangat harum. Mitosnya juga, jika bunga ini mekar akan ada rezeki yang mendekat. Di balik filosofi pada arsitektur kuncup kembang, masjid tua ini ternyata menyimpan beberapa peninggalan Pangeran Jayakarta yang masih tersisa. Apa sajakah peninggalan Pangeran Jayakarta yang masih ada pada saat ini? Sebelumnya, terdapat banyak peninggalan benda kuno Pangeran Jayakarta di masjid ini. Namun sayang, beberapa peninggalan sejarah masjid ini hilang tak ketahuan banyak. Yang tersisa
hanya 4 tiang penyangga dan sebuah kaligrafi Arab berbentuk sarang tawon di dalam plafon menara masjid, serta replika 2 tombak biring lanang atau jantan di laut dan biring galih atau jantan di darat. Peninggalan sejarah lainnya adalah jam yang diletakkan di salah satu sudut masjid tersebut. Dan juga keklasikan bentuk lampu masjid yang masih dijaga hingga kini. Selain peninggalan Pangeran Jayakarta, ternyata terdapat juga makam Pangeran Jayakarta yang selama ini menjadi isu hangat. Pangeran Jayakarta meninggal dunia pada tahun 1640 Masehi dan dimakamkan dekat Masjid Jami As-Salafiyah bersama putranya Pangeran Luhut, familinya Pangeran Sagiri, istri Pangeran Sangyang yaitu Ratu Rafiah serta Pangeran Surya. Makam Pangeran Ahmad Jayakarta ini memang sering dikunjungi banyak orang, dari rakyat biasa, pejabat, politikus, gubernur, bahkan presiden pun pernah melakukan ziarah di makam yang berada di sebuah pendopo yang tertutup genteng dan terletak di sebuah barak masjid tua ini. Makam ini diungkap setelah 3 abad Ahmad Jakarta wafat. Hal itu dilakukan untuk menghindari kekuasaan rezim VOC pada saat itu. Namun demikian, keaslian makam yang berada di atas lahan 3.000 meter persegi ini memang masih simpang siur kebenarannya di kalangan masyarakat. Ada yang menyebut makamnya ini ada di daerah kota, ada juga yang bilang di Jawa Timur. Tetapi hal itu terungkap dengan singkat sejarah yang mengatakan bahwa makam Pangeran Jayakarta yang sebenarnya berada di Jatinegara kaum ini. Itulah beberapa keunikan serta sejarah berdirinya Masjid As-Salafiyah di Jakarta yang memiliki nilai histori yang sangat tinggi. Yang terpenting lagi adalah sangat menarik untuk dikunjungi. Selain menambah pengalaman, juga bisa menambah keimanan bahkan ketakwaan kita bila melihat lebih jauh cerita di balik pembuatan bahkan berdirinya masjid-masjid tersebut yang tidak bisa terlepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.